ada di Gereja Baptis Indonesia Tabaton. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita naikkan pujian Ajaib Kau Tuhan. Ya Bapak, Engkau tahu di mana saat ini kami kembali harus ibadah online ya Bapak. Kiranya Engkau berikan hati kami untuk dimanapun kami beribadah dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Kami serahkan semua acara kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sejak ku terima Yesus, perubahan ajaib sungguh ku alami dan hidupku disinari terang surgawi. Kita naikkan pujian dari nyanyian pujian 269, Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus.
Ki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada di kerajaan surga, kembali kami dalam hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kini tiba kami untuk mengembalikan sebagian dari yang kami punya. Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang di dalam luas kerajaan-Mu. Berkati juga ya Bapak untuk tangan-tangan yang memberi, begitupun orang-orang yang mungkin saat ini belum bisa memberi, kiranya Kau terus menjawab mereka, memberkati mereka, memberikan kecukupan, dan memberikan semua yang terbaik bagi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami doa berucap syukur. Haleluya. Nats khotbah diambil dari Wahyu 2 ayat yang ke-18 sampai 29. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan kembang. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang yang di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran lain, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan dirumukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saat kita berada di rumah kelam, hanya Tuhan yang menemani kita. Tak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Roh-Nya bekerja selalu untuk kebaikan kita. Dan begitu, mari kita naikkan pujian tenang.
Haleluya, salam setia sampai akhir. Puji Tuhan, senang sekali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali kita bersama-sama belajar lewat kebenaran firman-Nya. Kalau minggu yang lalu kita belajar dari jemaat Smyrna, jemaat Pergamus ya, jemaat Pergamus, jemaat yang berkompromi ya, namun ada sebagian besar juga di antara mereka yang komitmen mengikut Tuhan, seperti halnya Antipas. Dan hari ini kita belajar dari jemaat Tiatira. Percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Apakah Bapak Ibu siap diberkati? Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami rindu Tuhan sabdamu buat kami semua. Kami rindu menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan, gereja yang sejati, gereja yang sesungguhnya. Biar Tuhan berbicara, kuasa tidak terbatas mengalir di tengah-tengah kami. Kau hadir Tuhan di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Kau hadir Tuhan lewat media yang kami pakai ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, mengubah, membarui seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari jemaat Tiatira. Tuhan mau kita terus terus belajar supaya kita menjadi jemaat yang menyukakan hati Tuhan. Seperti pertanyaan yang saya sampaikan di minggu yang lalu. Kalau Tuhan Yesus saat ini hadir, datang menghampiri saudara, komentar apa yang akan Dia berikan kepada kita? Pujiankah atau teguran? Saya berharap kita semua sama-sama berharap supaya Tuhan sekiranya memberikan kita pujian dan apresiasi. Karena itu adalah apresiasi yang paling tinggi. Kesempatan untuk kita menerima apresiasi yang paling tinggi, yaitu ketika Tuhan memuji kita. Biarkan dunia tidak memuji kita, biarkan dunia memandang kita sebelah mata, tetapi asalkan Tuhan berkata kepada kita satu pujian, satu hal yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Nah, saudara, tadi kita sudah membaca ya, mendengar pembacaan kitab Wahyu dari pasal 2 ayat 18 sampai 29. Kalau kita melihat ya, ini adalah pesan yang disampaikan Tuhan kepada ketujuh jemaat, dan pesan yang paling panjang itu ditujukan kepada jemaat Pergamus. Jemaat Tiatira. Sekalipun jemaat Tiatira ini adalah jemaat yang paling kecil di antara keenam jemaat yang lainnya. Tetapi pesan Tuhan begitu panjang ya. Itu satu petanda bahwa pesan Tuhan kepada jemaat yang ada di Tiatira ini adalah pesan yang penting buat setiap gerejanya. Ya, buat setiap saudara dan saya sebagai gerejanya. Karena itu mari kita arahkan hati kita, telinga kita, kita lihat apa yang menjadi pesan Tuhan kepada jemaat yang ada di Tiatira. Namun sebelumnya saya ingin Bapak Ibu mengetahui bahwa kota Tiatira itu adalah kota industri. Tiatira itu arti katanya sendiri adalah kain ungu. Kain ungu itu adalah kain yang sangat mahal harganya pada waktu itu, dan itu dihasilkan di kota Tiatira. Di sana adalah kota industri. Nah, karena di sana adalah kota industri, ya, mungkin industri makanan, industri pakaian, industri mungkin alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi yang jelas di sana banyak berdiri industri. Karena di sana banyak berdiri industri, maka di sana banyak juga berdiri serikat-serikat pekerja. Nah, dalam serikat-serikat pekerja ini satu kumpulan para pekerja-pekerja ini, di mana orang kalau mau bekerja di perindustrian, di perusahaan, maka mereka harus ada di dalam menjadi salah satu anggota serikat-serikat pekerja. Nah, tapi yang nggak ianya, orang yang masuk dalam serikat pekerja harus juga ikut menyembah berhala. Nah, ini menjadi tantangan jemaat yang ada di Smyrna. Karena kalau mereka mau masuk, otomatis mereka akan menyembah berhala. Ada harga yang harus mereka bayar. Tapi kalau mereka nggak masuk, mereka nggak bisa bekerja. Nah, karena itu kita lihat di kota Tiatira ini juga adalah kota yang penuh dengan kuil-kuil berhala.
Di sana yang disembah itu salah satunya beberapa yang disembah itu adalah dewa Apollo dan dewa Artemis. Nah, kedua dewa ini dikenal sebagai anaknya dewa, ya. Bahkan kaisar juga dikenal sebagai anaknya dewa. Nah, makanya ya kalau kita lihat di ayat yang pertama, Tuhan Allah memperkenalkan dirinya, dikatakan di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18, dan tuliskanlah kepada jemaat di Tiatira. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tuhan Allah menyampaikan, ya, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak Allah, ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, dari ketujuh jemaat, satu hal dia perkenalkan dirinya, satu-satunya dia perkenalkan dirinya sebagai anak Allah hanya kepada jemaat yang di Tiatira. Kenapa? Karena di sana orang menyembah berhala, mengakui yang bukan anak Allah adalah Tuhan bagi mereka. Oleh sebab itu Tuhan hadir memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Dia adalah anak Allah, dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Hanya dia yang layak kita sembah, layak kita puji, layak kita tinggikan, bukan yang lain. Nah, Tuhan yang kita sembah tidak suka diduakan. Dia adalah Allah yang cemburu, sebab tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah. Dia adalah Allah yang maha tinggi, satu-satunya. Dia hanya satu, tidak ada yang lain. Nah, karena itu Tuhan mau kita hanya meninggikan dia, bukan yang lain. Ya, kalau kita mencoba meninggikan yang lain, kalau kita mencoba menuhankan yang lain, nah itulah namanya berhala. Jadi berhala itu menuhankan sesuatu yang seharusnya bukan Tuhan. Nah, pada waktu itu kita jatuh dalam dosa berhala. Dan selanjutnya Tuhan juga memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang memiliki mata seperti apa, Bapak Ibu? Ya, kepadanya akan diberikan di ayat yang ke-18 tadi, ya, yang matanya bagaikan nyala api. Nah, apa artinya matanya bagaikan nyala api? Bahwa Allah itu adalah maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia tahu motivasi kita, dia tahu tujuan-tujuan kita, dia tahu niat-niat kita. Karena itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat nanti bagaimana jemaat jemaat Tiatira ditegur Tuhan, sekalipun mereka dipandang, ya, mengalami peningkatan pelayanan, pekerjaan pelayanan yang secara yang meningkat, ya, secara signifikan. Tetapi buat Tuhan, meskipun mereka begitu gigih, begitu giat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bagi Tuhan tidak ada yang terselubung. Dia mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Dia mengetahui niat hati orang dan tujuan-tujuan orang. Meskipun kelihatannya jemaat Tiatira itu begitu maju, padahal di dalamnya ada apa? Penyembahan berhala. Mungkin orang-orang tidak tahu. Mungkin orang melihat, wah, luar biasa ya jemaat Tiatira, ya. Tetapi buat Tuhan, Ia melihat kedalaman hati kita, kedalaman yang tidak pernah bisa dilihat manusia, bisa dilihat oleh Tuhan. Nah, karena itu apapun keadaan kita, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita terbuka, biarkan Tuhan menguji hati kita, biarkan Tuhan mengoreksi hati kita. Jangan biarkan kita hidup dalam kepura-puraan, jangan biarkan kita hidup dalam kemunafikan. Biarlah kita hidup di dalam kebenarannya, hidup dalam terang kasih-Nya. Kalau kita hidup dalam terang kasih-Nya, maka kita bisa melihat kebenaran. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, dalam terang kasih-Nya, kita nggak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, inilah yang terjadi buat jemaat yang di Tiatira. Mereka akhirnya disesatkan. Nah, nanti kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan menegur, mencela jemaat ini. Nah, ayat selanjutnya berkata di ayat 18 tadi, dia juga memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang apa, saudara? Sebagai pribadi yang, ya, kakinya bagaikan tembaga. Apa artinya? Bahwa Ia akan datang. Ia pasti akan datang. Tidak ada yang bisa menghalangi Dia. Bahwa Ia akan menghakimi setiap orang berdasarkan perbuatannya. Bahwa setiap dosa pasti dihakiminya. Ya, karena itu jangan macam-macam. Memang Dia juga adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Dia juga mau memperkenalkan kepada umatnya bahwa tidak ada tempat bagi dosa, tidak ada ampun bagi dosa bagi Tuhan
tidak ada dosa. Padanya tidak ada dosa. Dia adalah Allah yang kudus. Maka kita harus kudus supaya kita juga boleh datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-19. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan memuji jemaat yang di Tiatira. Dia katakan di ayat yang 19, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Luar biasa. Pelayanan jemaat Tiatira begitu luar biasa. Kehidupan rohaninya begitu baik. Iman mereka, kasih mereka, pelayanan yang mereka lakukan didasarkan dengan kasih. Iman mereka begitu murni, begitu kuat, begitu kokoh. Dan mereka juga adalah orang-orang yang semua melayani. Mereka adalah orang-orang yang gigih melayani. Mereka adalah orang yang tekun melayani. Nah, saudaraku, saya mau katakan pada kesempatan pagi hari ini, ketika saudara memiliki iman yang kuat, mendasari setiap pelayanan kehidupan dengan kasih, ya, tekun melayani Tuhan, ya, maka saudara mendapatkan pujian di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita setia, kalau kita tekun, kalau kita sungguh-sungguh beriman, penuh kasih, ya, sama seperti jemaat yang di Tiatira, Tuhan menambahkan pekerjaan mereka. Ada peningkatan pelayanan yang secara signifikan. Nah, saudaraku, ketika kita dipercaya Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar, wah, itu satu hal yang luar biasa. Itu karena Tuhan memuji kita. Ini yang terjadi kepada jemaat yang di Tiatira. Mereka penuh kasih. Saya bersyukur kepada jemaat Pabaton, ya, kalau ada satu orang sakit, ya, yang lain juga memperhatikan. Ya, saya senang dengan jemaat Pabaton yang getol gigih melayani. Jam doa ikut, ya, sekolah minggu ikut, ya, CM3 ikut. Wah, luar biasa. Doa pajar ikut, ya. Doa Rabu ikut. Wah, luar biasa. Tuhan senang dengan kesetiaan, kegigihan, iman, kasih saudara. Ya, saya juga senang dengan panitia PI, ya, yang terus terkontinu, bisa berdiskusi, bergumul bersama, menggumuli pelayanan. Wow, ini dahsyat sekali. Tuhan mau kita terus hidup dalam kasih, hidup di dalam iman, hidup dalam pelayanan, hidup di dalam ketekunan. Itu membawa kesukaan bagi Tuhan. Saya berdoa setiap jemaat Pabaton semakin hari menjadi jemaat yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, mari kita lihat, ya, ayat yang selanjutnya. "Tetapi aku mencela engkau." Nah, tadi Tuhan memuji jemaat yang ada di Tiatira. Sekarang dia mencela. Nah, kenapa Tuhan mencela? "Karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan berhala." Kenapa Tuhan mencela jemaat yang ada di Tiatira? Karena mereka membiarkan ada pengajaran wanita Izebel. Ya, sekalipun ada di antara jemaat itu yang memiliki iman, kasih, pelayanan, ketekunan, pelayanan mereka meningkat, pekerjaan pelayanan mereka meningkat, tapi tetap Tuhan menegur jemaat itu. Sama seperti pelajaran minggu yang lalu. Meskipun hanya beberapa jemaat Pergamus yang kompromi, tetapi teguran itu, ya, celaan itu bukan hanya kepada beberapa, tapi kepada semua. Kenapa? Karena kalau ada orang yang berkompromi, kalau ada orang yang sesat, kalau ada pengajaran sesat yang ada di sana, itu karena ada orang-orang yang membiarkannya. Tuhan mau kita belajar dari jemaat yang di Efesus. Efesus tegas terhadap pengajaran sesat. Gak boleh terhadap pengajaran sesat. Nah, tetapi jemaat yang ada di Tiatira membiarkan. Kemungkinan besar Izebel ini adalah perempuan yang dikagumi oleh banyak orang. Mungkin dia baik, ya, tetapi catat Bapak Ibu, baik belum tentu benar, ya. Mungkin wanita Izebel ini berbuat banyak sehingga dikagumi oleh banyak orang. Mungkin wanita Izebel ini, yang disebut Izebel ini adalah orang yang kelihatannya rohani. Nah, padahal, ya, saya mau katakan buat jemaat Tuhan, tidak selamanya yang kelihatan rohani itu benar. Tidak selamanya yang kelihatan baik itu benar. Tidak selamanya yang kelihatan begitu kagum di mata dunia belum tentu di mata Tuhan begitu kagum.
belum tentu di mata Tuhan benar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar. Belajar dari siapa? Dari Dia yang memiliki mata seperti apa? Seperti api, ya. Karena Dia yang melihat dengan jelas, Dia yang mengetahui segala sesuatu. Saudara dan saya harus dekat dengan Dia supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang murni, mana yang sudah tercemar. Nah, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Nah, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi di ayat yang ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makanan persembahan berhala. Karena wanita Izebel ini akhirnya apa? Jemaat yang ada di Tiatira juga akhirnya makan dari persembahan berhala. Mereka juga berzina, ya. Ya, kemungkinan wanita Izebel ini mengajarkan, oh nggak apa-apa kita masuk serikat Islam, ya, nggak apa-apa kita berzina, yang penting kan kita tetap percaya Tuhan Yesus, ya, yang penting kita masih bisa makan, ya. Akhirnya karena pengajaran daripada wanita Izebel ini, ya, akhirnya banyak orang disesatkan, ya. Kemungkinan wanita ini namanya Izebel, tapi yang pasti sifatnya sama seperti Izebel. Izebel yang tertulis dalam Raja-Raja, ya, istrinya Ahab yang menyesatkan, menyesatkan Raja Ahab sendiri, bahkan mencoba menyesatkan bangsa Israel, ya. Nah, kita harus hati-hati terhadap pengajaran sesat yang ada di gereja. Bahkan yang kita dengar di YouTube, ya, yang kita dengar di luar sana, ya, tidak semua orang yang mengajar dengan baik, dengan kata-kata yang baik itu berasal dari Tuhan, ya. Jangan sempat kita terkecohkan, jangan sempat kita disesatkan, ya. Kita harus waspada terhadap pengajaran sesat, ya. Beberapa waktu yang lalu heboh, ya, dunia, ya. Karena apa? Ada 2 gereja besar di Amerika. Nah, sekarang mungkin udah lebih banyak gereja, ya, yang merestui pernikahan gay atau lesbi. Wow, ini sangat tidak sesuai dengan kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan di Australia mulai muncul satu gereja yang besar, sekarang mungkin lebih banyak lagi, merestui kembali pernikahan gay dan juga lesbian, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Indonesia juga sempat, ya, yang disebut dengan Children of God, ya. Itu mengatasnamakan percaya kepada Tuhan, tetapi di dalamnya ada pesta seks, ya, didasarkan dengan perintah Tuhan, kasihlah sesamamu. Jadi kalau kasih sesamamu, ya nggak apa-apa pesta seks, ya nggak apa-apa gonta-ganti pasangan, nggak apa-apa istrimu dikasih sama orang lain. Nah, hati-hati dengan pengajaran yang demikian. Hati-hati dengan pengajaran yang demikian. Ya, kita harus benar-benar, ya, bersandar kepada Tuhan, karena Dia yang memiliki mata seperti nyala api, yang memampukan kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Nah, saudaraku, yang lebih halus lagi, ya, penyembahan berhala yang lebih halus lagi, yang mungkin banyak orang tidak disadari oleh banyak orang, mereka dituntun untuk menjadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyembah berhala. Nah, bagaimana ketika kita menomorsatukan hobi? Nah, hobi bukannya nggak boleh, tetapi nggak boleh nomor 1. Kalau hobi menjadi nomor 1, berarti kita sudah menyetarakan hobi dengan Tuhan, ya. Ada banyak orang memberhalakan games, memberhalakan pornografi, memberhalakan apa lagi? Memberhalakan uang, memberhalakan baju, memberhalakan diri sendiri, ya, menuhankan diri sendiri. Nah, ini adalah cara-cara iblis untuk menyesatkan. Dulu saya juga pernah menomorsatukan games. Kalau main game sampai tengah malam, ayo, nggak ngantuk-ngantuk. Tapi kalau disuruh berdoa, udah mulai ngantuk, ya. Nah, itu pada waktu itu saya sedang memberhalakan game, ya. Saya juga pernah, ya, berkhotbah seperti ini, tetapi mengkhotbahkan ambisi saya, mengkhotbahkan perasaan saya, mengkhotbahkan kebenaran saya, ya. Pernah juga saya memakai mimbar untuk memukul jemaat. Nah, ini sangat tidak sesuai, sangat tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau saya melayani dengan cara demikian, saya sedang berhala.
Bahkan waktu kita melayani tanpa mengutamakan hubungan dengan Tuhan, pelayanan itu sudah bisa menjadi berhala. Karena itu hati-hati. Mari kita bersandar kepada siapa? Dia yang memiliki mata seperti nyala api. Ketika kita bersandar kepada Dia, saudara bisa melihat mana yang jelas menyesatkan, mana yang jelas berhala, mana yang sungguh-sungguh adalah kebenaran. Amin. Mari bersandar kepada Dia yang memiliki mata yang memiliki mata yang menyala seperti api, ya. Nah, saudaraku, ayat yang ke-21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Tuhan memberikan waktu kepada Izebel dan pengikut-pengikutnya untuk bertobat, ya. Inilah sisi yang luar biasa dari Tuhan kita. Ia selalu memberikan waktu, kesempatan untuk bertobat. Di sini bukti kasih Tuhan kepada kita, ya. Ia beri kita kesempatan. Kalau hari ini kita punya kesempatan, Tuhan mau kita berubah, Tuhan mau kita bertobat, Tuhan mau kita meninggalkan berhala dalam hidup kita. Apakah itu pasangan kita, apakah games, apakah itu hobi, apakah itu pekerjaan, apakah itu uang, apakah itu pornografi, apakah itu pelayanan, apakah itu diri kita sendiri. Tuhan mau kita meninggalkan semuanya itu. Mari kita koreksi hidup kita. Kalau kita selama ini adalah orang-orang yang setia di dalam mengasihi, di dalam iman, dalam pelayanan, di dalam ketekunan, puji Tuhan. Mari terus bersemangat, mari terus maju di dalam Tuhan. Mari terus bertahan menjadi umat yang dipuji oleh Tuhan. Meskipun situasinya sulit, meskipun situasinya kurang baik, tetapi ada Tuhan yang melihat dengan mata yang menyala seperti api. Dia melihat motivasi kita, dia melihat kesungguhan kita, dia melihat kegigihan kita. Dia pasti, ya, Alkitab katakan tadi dia 20, aku tahu, dia pasti memperhitungkan, dia pasti menghargai, dia pasti membalas perbuatan saudara. Amin. Nah, tetapi kalau di masa-masa waktu yang lalu saudara mungkin memberhalakan yang lain, saudara telah menduakan Tuhan, saudara berjinah, mungkin tidak secara fisik, tetapi saudara berjinah secara rohani. Saudara terlalu mendewakan pelayanan, saudara terlalu mendewakan nama baik saudara, saudara terlalu mendewakan pasangan saudara, saudara terlalu mendewakan hobi saudara. Ini waktunya kita ambil langkah maju. Mari bertobat. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita membaharui hidup kita. Mari kita meninggalkan segala berhala dan kita datang hanya kepada Allah, sebab Dia adalah anak Allah. Dia adalah the one, dialah satu-satunya yang layak kita puji, layak kita tinggikan. Jangan biarkan ada ilah-ilah lain di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, apa akibatnya kalau kita bertobat? Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat jinah dengan dia, dan akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat daripada perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dia akan datang dengan kaki tembaganya. Dia pasti menghukum dosa, dia pasti menghakimi, sehingga orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka akan dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Mereka akan masuk ke dalam kesukaran besar. Anak-anak mereka akan dibunuh, dan juga apa ya, saudara-saudaraku, dan mereka pasti, ya, mengalami kesusahan besar, ya. Mereka pasti mengalami kesukaran besar, karena Allah pasti membalas setiap perbuatan sesuai dengan perbuatan kita. Ia pasti tidak tinggal diam terhadap dosa. Ya, memang sisi lain Dia adalah Allah yang penuh kasih, tapi ingat, Dia juga adalah Allah yang kudus, Allah yang adil. Ya, kadang orang lupa, wah, Dia kan Allah mengasihi kita, nggak apa-apa kita nyantai, nggak apa-apa kita hidup dalam dosa, nggak apa-apa kan Tuhan kita maha kasih. Tunggu dulu teman, ya, tunggu dulu sobat, ya. Kita harus juga mengetahui bahwa Dia Allah yang maha adil. Dia pasti menghukum dosa, Dia pasti menghakimi. Karena itu hati-hati. Nah, hati-hati. Dan apa yang terjadi buat orang-orang yang bertobat di ayat sebelumnya? Tetapi kepada kamu yang orang-orang lain
Tetapi ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut selubung iblis, kepadamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Saudara dan saya yang hidup di dalam kebenaran tidak akan menanggung apa yang ditanggung oleh pengikut Izebel, oleh orang-orang yang menyembah berhala, oleh orang-orang yang tidak percaya, oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemurnian hati. Saudara akan menerima perbedaan. Tuhan akan memperlakukan saudara berbeda. Karena itu apapun yang menimpa dunia saat ini, jangan takut. Sebab apa? Tuhan yang akan membuat perbedaan antara hidup saudara dengan hidup orang lain, antara keluarga saudara dengan keluarga orang lain, antara gereja saudara dengan gereja orang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini kekuatan bagi kita, memberi kita ketenangan, kedamaian di saat orang-orang dunia takut, khawatir. Saudara beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita lihat selanjutnya. Ya, dan barang siapa, ayat yang ke-25, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu. Ya, Tuhan mau kita memegang apa yang ada pada orang-orang Tiatira, ya, yang tidak mengikuti ajaran, yaitu kebenaran. Tuhan mau kita memegang kebenaran. Jangan lepaskan kebenaran. Nah, seperti yang dikatakan di ayat 29, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kalau saudara belum punya kebenaran, dengar. Makanya kita punya telinga dua, supaya kita lebih banyak mendengar. Mendengar siapa? Mendengar Roh, bukan mendengar dunia, bukan mendengar kata hati kita, bukan mendengar perasaan kita, tetapi mendengar apa kata Roh. Kalau Roh Kudus berbicara, maka ia menuntun kita kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang lebih menyukakan hati Tuhan daripada kita sekedar melakukan perintah-perintah, daripada sekedar kita beribadah, daripada sekedar kita melayani, Tuhan mau semuanya itu kita dasari dengan kita mendengar. Karena waktu kita mendengar, kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Karena waktu kita mendengar, maka kebenarannya akan tinggal dalam kehidupan kita. Karena waktu kita mendengar, kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang mengalami penebusannya, mengalami kuasanya, mengalami pembelaannya di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan mau, ingat ya, Tuhan yang kita sembah, ya, Ia lebih mau kita menjadi daripada kita sekedar melakukan. Ya, jangan utamakan pelayanan, jangan utamakan pekerjaan-pekerjaan, utamakan hubungan kita dengan Tuhan, utamakan kedekatan kita, bagaimana kita mendengar suaranya. Karena itu bagaimana kita bisa mendengar kalau kita nggak baca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengar kalau hari Minggu sering kita bolos? Bagaimana kita bisa mendengar kalau ikut PA kita nggak mau? Bagaimana kita bisa mendengar kalau kita sulit membangun kehidupan doa? Bagaimana kita bisa mendengar kalau kita nggak mau bersekutu dengan orang percaya yang lain? Karena itu sebagai gembala yang Tuhan percayakan di Gereja Baptis Babaton, saya mendorong Bapak Ibu untuk mengambil bagian untuk terus bertumbuh di dalam iman, memberi diri kita dibentuk oleh firman-Nya, meletakkan dasar yang kuat di dalam iman kita. Kalau dasarnya nggak benar, sebagus apapun bangunan, semahal apapun bangunan, pada akhirnya akan runtuh. Hanya tunggu waktu saja. Kenapa Tuhan mau kita lebih senang kita menjadi daripada melakukan? Karena sebesar apapun atensi saudara melayani Dia, seberapapun, bahkan Alkitab katakan kalau kita memberikan nyawa kita, tapi kalau dasarnya bukan kasih, maka semua sia-sia. Saya bertanya kepada Mbak Christine di PA Kehidupan di Kamis yang lalu, Kak, kalau kakak dikasih rumah yang bagus, rumah yang mahal, tetapi pondasinya nggak benar, kakak mau nggak tinggal di rumah itu? Kak Christine bilang, nggak mau. Kenapa? Ya saya juga nggak mau. Kenapa? Karena kita berisiko sangat tinggi. Demikian Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berdiri di atas pondasi yang benar. Karena itu mari belajar lewat PA Kehidupan. Belajar lewat CM3, lewat sekolah minggu. Bersekutu bersama, saling membangun, saling melengkapi satu dengan lain. Bangun kehidupan doa saudara. Ada menara doa, ada doa Rabu, ya, ada doa pagi, doa fajar. Ya, saya bersyukur buat jemaat Tuhan yang getol-getol ya, melayani Tuhan. Jam doa ikut, ya, doa fajar ikut, ya kan, CM3 ikut, ya, terus PA Kehidupan ikut. Nah, ini yang Tuhan senang, ketika kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Dia. Katakan kepada diri kita sendiri, ya, biar diri kita memiliki hati yang haus dan lapar
untuk diisi oleh kebenarannya. Karena orang-orang yang akan mengalami perbedaan dalam hidupnya, orang akan melihat janji Tuhan dalam hidupnya adalah orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, yang memberi telinganya untuk mendengar tuntunan Roh Kudus, untuk mendengar kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran yang pastinya akan memerdekakan kita. Nah, apa akibatnya saudara-saudaraku? Di ayat yang ke-26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepada yang akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, dan sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepada yang akan kukaruniakan bintang timpul. Tuhan akan memberikan kita karunia untuk memerintah. Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk memerintah di akhir zaman. Ini janji Tuhan. Saudara dan saya akan memerintah. Ya, ini kedudukan, ini posisi yang Tuhan berikan lebih daripada orang-orang penyembah berhala, ya, pengikut Izebel, ya, wanita Izebel itu. Kenapa mereka mengikut wanita Izebel? Supaya mereka mendapatkan pekerjaan, supaya mereka mendapatkan posisi di perusahaan-perusahaan. Tetapi waktu saudara mau tunduk kepada Tuhan, mau memegang kebenaran, maka apa yang terjadi? Tuhan akan memberikan saudara posisi yang lebih daripada yang bisa diberikan oleh dunia ini. Yaitu apa? Memerintah, ikut memerintah, bahkan menghakimi dunia, menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar hari ini. Satu hal yang Tuhan mau, berpeganglah kepada kebenarannya. Bagaimana supaya kita berpegang terus kepada kebenaran firman-Nya? Arahkanlah telinga kita untuk mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus, maka saudara dan saya akan menjadi gereja yang sejati, gereja yang dipuji oleh Tuhan. Ya, amin. Tuhan rindu semua kita menjadi gereja yang dipujinya. Ya, kenallah Dia sebagai Allah yang memiliki. Dia adalah anak Allah. Dia adalah satu-satunya yang layak kita sembah. Ya, tidak ada yang lain. Ya, mari kenallah Dia sebagai Allah yang memiliki mata seperti nyala api. Bahwa tidak ada yang terselubung bagi Dia. Ia tahu motivasi kita. Ia tahu niat-niat buruk kita. Biarkan Tuhan menguji hati kita. Dan mari kita juga mengetahui, ya, bahwa Dia adalah Allah yang pasti menghakimi. Tidak ada yang bisa menghalangi Dia. Tidak ada kuasa yang bisa menghalangi Dia untuk menghakimi setiap orang. Ya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Salam setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap jemaat-Mu dimanapun berada, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar hati kami senantiasa tertuju kepada kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu, Tuhan, memiliki hati yang haus dan lapar untuk diterangi oleh firman-Mu, ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika firman-Mu yang menerangi hati kami, ketika kami terus mendekat kepada Engkau, bertumbuh dalam pengenalan Engkau sebagai anak Allah satu-satunya, maka kami akan memiliki kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang palsu, mana yang murni. Karena hanya Engkau Tuhan yang memiliki mata seperti nyala api. Engkau yang mengetahui segala sesuatu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau belajar menjadi gereja yang menyenangkan hati-Mu. Biar segenap jemaat gereja Baptis Babaton bertumbuh dalam iman yang tulus, ikhlas, dan murni, yang menibakan kami untuk setia sampai akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur buat sepanjang minggu ini. Pertolongan dan pembelaan-Mu nyata. Bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Biar semua persembahan kami, biar semua pujian kami, biar setiap keputusan kami hari ini, Roh Kudus-Mu Tuhan yang meneguhkannya. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami. Berkat daripada Engkau Tuhan melimpah atas segenap jemaat-Mu ini Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Engkau yang buat berhasil pekerjaan mereka, studi mereka, pergumulan apapun yang ada hari ini. Biar kemenangan, kekuatan daripada Engkau Tuhan nyata buat segenap umat Tuhan Gereja Baptis Babaton. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya Bapa. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, anak-anak muda dalam pergumulan untuk jodoh mereka. Tuhan menemukan mereka kepada jodoh pasangan hidup yang sepadan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Terima kasih Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ditinggikanlah nama-Mu, dipuja dan diagungkanlah nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, ibadah kita telah selesai.
Puji Tuhan, Tuhan senang dengan kesetiaan saudara, dengan hati saudara yang haus akan dan lapar akan Dia. Teruslah bergiat senantiasa dan maju di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan berpisah, mari arahkan hatimu, arahkan seluruh hidupmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi engkau, memberi engkau ketenangan, memberi engkau kekuatan, memberi engkau sukacita, memberikan engkau kecakapan dan kemampuan. Pulanglah dalam penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membawamu kepada rencana yang indah, yang membawamu kepada kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita boleh start teduh sejenak, rasakan kasih-Nya, nikmati damai sejahtera-Nya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Ya, salam sehat selalu, salam setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Tiada